kembali lagi di Bina Iman Online hari ini. Oke, adik-adik, hari ini Kak Jessica yang akan menemani adik-adik untuk berdoa bersama. Seperti biasa, kita akan mulai Bina Iman hari ini dengan berdoa. Yuk, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk memulai Bina Iman pagi ini. Yuk, kita ambil sikap doanya yang baik. Kakak Jessica akan memimpin doa untuk pagi hari ini ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk sama-sama kita ambil sikap doa yang baik, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mengikuti Bina Iman. Ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah masing-masing, dampingi kami agar kami bisa memahami apa yang kakak-kakak sampaikan di Bina Iman hari ini. Bantulah kami agar kami tetap berada dalam jalan kebenaran-Mu, mengikuti setiap nasihat-Mu, dan bisa menjadi anak-anak-Mu yang baik. Dampingi kami Tuhan dalam proses Bina Iman ini. Semoga kami bisa menjalankan semua aktivitas yang diberikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yuk, sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi bersama. Halo adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri ya, kita mau nyanyi sama-sama. Yang pertama, kita akan bernyanyi lagu Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Untuk lagu yang kedua, kita mau nyanyi lagu Yesus Disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita? Kalau gitu, duduk yang manis, pasang telinga. Kita bahas materi pertemuan APP yang kedua bersama ya. Tapi pertama-tama, Kak Fani mau mengajak adik-adik untuk membaca kitab suci. Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, adik-adik buka 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang ya. 1 Raja-Raja bab 17 ayat 1 sampai 6.
Kita baca bersama-sama ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, dari bacaan kitab suci tadi, kita membaca tentang Nabi Elia. Jadi, Elia adalah nabi Tuhan yang melayani umat Israel pada masa pemerintahan Raja Ahab. Dalam bacaan tadi dikatakan tidak akan mendapatkan hujan selama bertahun-tahun. Kakak yakin orang-orang yang berada di sana pasti mengalami kesulitan. Tapi Tuhan baik pada Nabi Elia. Tuhan menyuruh Elia untuk berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan juga menyuruh Elia untuk minum dari sungai tersebut dan telah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan. Kira-kira jika tidak terjadi hujan pada masa sekarang, apa yang akan terjadi ya adik-adik? Jika Tuhan tidak menurunkan hujan selama bertahun-tahun. Wah, kakak yakin akan terjadi kekeringan, udara akan semakin panas. Apalagi saat ini kita sulit mendapatkan udara bersih. Karena udara saat ini sudah tercemar adik-adik. Itu dinamakan polusi udara. Dan itu penyebabnya adalah zat pembuangan kendaraan. Zat pembuangan atau asap tersebut keluar dari knalpot adik-adik. Jika adik-adik perhatikan, baik di mobil maupun motor, itu terdapat knalpot. Dan biasanya asap yang keluar itu berasal dari situ. Dan ini ada hubungannya tentang bahan bakar minyak. Siapa di sini yang ikut pertemuan APP yang pertama? Pasti adik-adik sudah tahu dong. Kak Angel ngebahas tentang apa? Ada yang masih ingat gak tema pertemuan APP yang pertama? Tema pertemuan APP yang pertama adalah manfaat dari bahan bakar minyak. Ternyata bahan bakar minyak itu berasal dari fosil loh adik-adik. Berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah mati jutaan tahun yang lalu dan sudah terurai. Itu memerlukan waktu yang cukup lama loh adik-adik. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan dari bahan bakar minyak. Salah satu contohnya adalah menjadi bahan bakar kendaraan. Mobil dan motor menggunakan bensin sebagai bahan bakar kendaraan. Tapi adik-adik, segala sesuatu yang berlebih akan menimbulkan dampak negatif. Kakak punya satu gambar. Kita perhatikan baik-baik ya gambarnya. Kalau adik-adik lihat, di situ ada orang yang sedang menutup mulut dan hidungnya. Kira-kira kenapa ya mereka menutup mulut dan hidung mereka? Iya, karena di sekitar mereka itu banyak asap. Asap pembuangan kendaraan dari knalpot tadi. Dampak negatif dari bahan bakar minyak, khususnya bahan bakar kendaraan,
itu dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Makanya kenapa di situ kedua orang itu menutup mulut dan hidung mereka, karena mereka tidak kuat dengan udara tersebut. Karena itu merupakan polusi atau pencemaran udara. Makanya seharusnya dan dianjurkan juga untuk menggunakan masker ya adik-adik. Jika terlalu banyak menghirup asap dari knalpot tersebut, itu akan menyebabkan gangguan pernapasan. Salah satu contohnya adalah asma. Itu juga dapat menyebabkan iritasi mata, mulut maupun hidung. Sangat berbahaya ya adik-adik. Itu juga bisa mengganggu pertumbuhan loh adik-adik. Selain itu, dampak negatif yang bisa semua orang rasakan adalah pemanasan global atau meningkatnya suhu bumi. Jadi udara akan terasa semakin panas dan masih banyak dampak negatif lainnya yang dapat mengganggu kesehatan kita loh adik-adik. Makanya kita harus bijak memanfaatkan bahan bakar minyak. Terus kalau kayak gitu kita bisa ngapain dong Kak Fani? Adik-adik mau tahu gimana caranya untuk bijak memanfaatkan bahan bakar minyak? Kalau gitu, kalian tunggu ya sampai pertemuan APP yang ketiga. Sekarang Kak Fani mau ngajakin adik-adik untuk bermain games. Adik-adik hanya butuh handphone adik-adik aja. Kakak akan jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Pertama-tama, adik-adik klik link website yang telah kakak sediakan. Lalu, masukkan nama adik-adik ya. Kalau sudah, kita siap mulai main. Cara mainnya, adik-adik perhatikan pertanyaan secara baik-baik ya. Kemudian, adik-adik lari ke kolom yang merupakan jawabannya. Tapi adik-adik harus hati-hati, jangan sampai termakan oleh musuhnya. Untuk cara bermainnya, adik-adik tinggal tap navigasi kanan, kiri, atas, dan bawah. Akan tersedia beberapa pertanyaan dan adik-adik harus menjawabnya. Karena ada waktunya loh adik-adik. Kalau sudah, adik-adik bisa melihat papan peringkat. Kira-kira adik-adik di peringkat berapa ya? Jangan lupa untuk foto dan bagikan ke kakak-kakak pembina ya. Bagi adik-adik yang menjawab dengan tepat, dengan waktu yang singkat akan mendapatkan hadiah dari Kak Fani. Aktivitas dan ceritanya sudah selesai. Kita lanjut yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Tania. Yuk, sebelum kita menutup Bina Iman hari ini, kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Aktivitasnya sudah selesai? Wah, pasti adik-adik senang banget ya bisa menjalani aktivitas hari ini.
Oke, sekarang karena bina imannya sudah selesai, kita akan tutup dengan doa bersama. Yuk, kita akan bersikap doa yang baik. Kita akhiri bina iman hari ini. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sikap doanya yang baik. Matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena siang hari ini kami bisa mengikuti bina iman dengan baik. Terima kasih setiap penyertaan-Mu di hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tetap dampingi kami Tuhan, jaga seluruh keluarga, teman-teman kami, agar kami selalu sehat, agar kami bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik. Ya Tuhan, sembuhkanlah orang-orang yang sedang sakit di luar sana, agar mereka dapat kembali pulih dan dapat menjalani aktivitas seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus, amin, amin, amin. Oke adik-adik, bina imannya sudah selesai. Jangan lupa yang punya aktivitas boleh ya dimasukin ke dalam grup WA. Nah, buat adik-adik yang orang tuanya atau adik-adik sendiri belum tergabung di grup BA biasa Santo Fransiskus, boleh yuk tanya kakak-kakak pembina agar dapat informasi terbaru tentang bina imannya. Sampai jumpa, jaga kesehatan ya.